Enggak, Mas Dedi ini masa kecilnya itu sangat memprihatinkan ya katanya. Baru bisa makan ikan asin kalau tanggal muda aja. Iya. Gimana Pak? Bapak saya kan anaknya 9. Doyan ya Pak? Nggak doyan makan ikan asin? Enggak, bukan. Memang waktu itu anaknya 9 karena kurang hiburan. Enggak ada tambah. Yang punya satu orang bupati lagi nih, ini membangun berhasil juga membangun kotanya. Kita lihat dulu headline berikut ini ya. Ini adalah Bapak Deddy Mulyadi, seorang bupati Purwakarta. Nah, kita lihat diganjar award kebudayaan Bupati Purwakarta bicara undang-undang dan identitas bangsa. Jadi dia mendapatkan award kebudayaan. Warga lapor lewat SMS tak bisa beli beras, Bupati Purwakarta langsung memanggul beras. Kayaknya sekalian jualan ini Pak Deddy ya. Sistem pendidikan di Purwakarta sedot perhatian peneliti dunia. Jadi sistem pendidikan di Purwakarta berubah pesat setelah Pak Deddy menjadi bupati di sana. Pendidikan berkarakter di Purwakarta dapat perhatian dari Amerika Serikat. Ini lucu ya, karena daerah-daerah seperti Banteng, Purwakarta, ini daerah-daerah yang mungkin kita tidak pernah perhatikan, karena kalau orang tinggal di Jakarta, lihatnya Jakarta. Ini adalah Pak Deddy Mulyadi, kebetulan saya kenal kalau sama Pak Deddy ini, jadi langsung aja ini adalah Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi. Apa kabar Pak Deddy? Baik. Ya, baik. Sampurasun. Sampurasun. Silakan Pak, silakan. Selamat malam Pak. Oke. Saya pernah makan nasi uduk di rumahnya beliau soalnya. Ke Purwakarta. Purwakarta. Makannya banyak nggak Pak? Oh banyak, banyak. Pagi-pagi dikasih nasi uduk, makan nasi uduk kenyang. Siang-siang lapar udah nggak ada makanan di rumahnya. Tapi ini menarik banget Pak Deddy. Karena saya baca bahwa pendidikan di Purwakarta bisa menarik perhatian dari dunia. Iya. Nah, apa yang Anda lakukan? Ya, selama ini kan pendidikan itu selalu mengajarkan nilai-nilai akademik dalam pikiran. Sedangkan sesuatu yang dibutuhkan publik itu nyaris tidak menjadi dunia pendidikan kita. Anak pinter itu ukurannya matematikanya 9, fisikanya 9. Tapi anak-anak yang ahli pertanian nggak dianggap pinter. Anak-anak yang nendang sepak bolanya keras dia nggak dianggap pinter. Anak yang pandai berenang nggak dianggap pinter. Sehingga hari ini kita akademiknya panjangnya luar biasa, pengangguran, tapi kita nggak punya beras, nggak punya daging, kurang telur, dan berbagai kebutuhan publik yang dibutuhkan malah kita beli dari luar karena aspek publiknya, aspek produktivitasnya menurun. Oke, jadi Anda melihat aspek-aspek yang lain ya? Iya. Ya, ya. Tapi ini menarik karena saya ngalamin sendiri nih jika pada saat Pak Deddy. Jadi saya tuh pernah datang ke Purwakarta, itu memberikan seminar singkat lah ya Pak ya. Iya. Jadi, nah ini nih, ini yang pada saat itu juga pada saat saya datang, saya pada saat saya pulang saya berpikir ini luar biasa nih Pak Deddy nih. Jadi saya datang ke sana memberikan sebuah seminar singkat ditonton oleh para pegawai-pegawainya dari pemerintahan dan semuanya ditonton. Kira-kira seminarnya tentang apa coba Cika? Seminarnya tentang, Saya ngomong tentang apa? tentang sulap. Nah, itu yang menarik. Ya. Jadi saya diminta oleh Pak Deddy untuk bicara tentang satu hal, ya halnya apa? Yaitu tidak adanya ilmu gaib. Oh ya? Tidak adanya ilmu gaib. Dan itu menarik, kenapa? Karena di daerah-daerah terkecil dan sebagainya, seperti kemarin kita undang itu tuh, oh masih ada fotonya Pak. Tidak ada ilmu gaib tapi keluar macan dari belakang ya Pak ya. Jadi karena di daerah terpencil dan sebagainya, kayak waktu itu Batu dianggap punya ilmu gaib dan sebagainya. Jadi beliau ingin rakyat di sana berpikir logika dan logis pada saat itu. Iya. Kenapa itu benar ya seperti itu Pak? Ya, kita harus bisa memahami bangsa Indonesia ini kan lama masuk dalam wilayah mistifikasi. Jadi ketika melihat sebuah peninggalan peradaban sejarah, itu dianggapnya waktu itu dibangunnya oleh jin. Tetapi tidak dibangun dalam sebuah kerangka berpikir. Pada waktu itu bangsa kita sudah rasional, teknologinya sudah tinggi. Sehingga saya mengajarkan pada semua orang adalah tidak ada nilai-nilai kegaiban yang di luar nalar itu yang sebenarnya, tetapi semua sesuatu itu bisa dilaksanakan dan dinilai berdasarkan logika. Luar biasa.
Kalau jalan di sana, karena saya ngalami sendiri itu di setiap jalan itu ada simbol-simbol wayang, gapura wayang. Yang kemarin ada yang dibakar. Saya dengar katanya kemarin ada yang mau diturunin Pak itu Pak. Dibakar katanya. Wayang Arjuna rupanya gini, kan ada kisah perang Bratayuda antara Amarta dan Astina. Rupanya mereka masih dendam, kelompok Sangkuni sama Dorna itu, sehingga dendamnya masih sampai sekarang, sehingga dibakar sekarang. Nggak. Saya tahu cerita benarnya nggak begitu. tapi nggak usah diceritain di sini lah ya. Oke, baik. Dan katanya pendidikan Anda ini berbasis kebudayaan Sunda. Iya, pendidikan. Nah gini, selama ini kan pemahaman kebudayaan itu selalu diidentikan dengan kesenian. Jadi kalau ngomong Sunda itu calung, reog, gotong singa. Tetapi saya memahami kebudayaan itu pilarnya 4. Tanah, air, udara, matahari. Sehingga ketika berbasis budaya Sunda itu artinya berbasis lingkungan pedesaan, berbasis lingkungan alam, berbasis karakteristik manusia. Sehingga saya menyampaikan ada peraturan bupati yang saya buat. Ketika bapaknya atau ibunya adalah seorang petani, maka anak itu pada waktu musim tanam itu boleh tidak masuk kelas, tetapi mendampingi ibunya untuk menanam padi, memelihara padi, memetik padi, sehingga nanti ketika anak sekolah produktivitas padinya meningkat, bukan sebaliknya ketika sekolah sawahnya dijual. Oke. Nah ketika bapaknya adalah peternak, maka anaknya boleh dalam seminggu 2 kali untuk mendampingi bapaknya menjadi peternak. Ya nggak boleh satu aja. Apa itu Pak? Ketika ibunya PSK nggak boleh. Oh iya benar. Saya jadi ngebayangin ngedampingin kayak gimana gitu. Tapi ini menarik loh, karena katanya siswa sekolah itu jika harus masuk jam 6 pagi. Iya. Terus bawa bekal makan dari rumah. Iya, betul. Terus udah gitu harus bikin tas sendiri. Iya, betul. Gitu. Bekal makanan harus dari rumah. Dari rumah. Nggak bisa jajan Pak di luar. Nggak boleh. Nggak boleh jajan. Nggak boleh. Anda pelit sekali gitu Pak. Sebenarnya bukan pelit. Yang pertama, bangun pagi itu kan bagian pendidikan karakter. Kalau jam 6 masuk kelas, maka anak-anak itu bangunnya akan jam 4:30. Itu benar. Saya mau ngontak orang tadi pagi masalah kontrak, jam 1 belum bangun Pak. Nggak tahu tuh karakternya kayak apa tuh Pak. Kemudian kan dia padahal perempuan Pak. Oh, maksudnya yang di mana ya? Mohon maaf sebentar ya Pak, ada urusan rumah tangga dikit. Mas Dedi, gak nyindir aku kan? Enggak dong. Soalnya ini masalahnya acaranya siaran langsung. Oh iya. Banyak yang nonton. Kalau ada yang tahu aku suka bangun siang, bahaya. Iya, betul. Ya? Betul. Jadi bukan aku kan? Enggak, bukan kamu. Padahal aku loh. Tapi kan itu Pak, karena aku tuh kebanyakan syuting. Nah pas nggak ada syuting Pak, aku tuh jadi bangunnya siang. Jadi saya juga banyak syuting, syutingnya sama-sama saya kok. Saya 6:30 udah bangun. Kan antar anak, jadi harus bangun pagi. Itu kewajiban. Saya belum punya anak Pak, jadi saya kalau bangun pagi masih ayo dan tak. Gimana Pak? Harus nggak Pak bangun pagi Pak? Coba nih buat anak-anak nih. Ya kalau kita mengukur derajat kesehatan hidup kita memang harus bangun pagi. Betul itu Pak. Bagi mereka yang tidurnya agak sore. Nah. Iya. Kalau tidurnya jam 2, iya Pak. Terus bangunnya pagi justru nggak sehat. Oh, tapi kalau dia tidurnya jam 10 malam Pak, bangunnya jam 1 siang itu gimana? Itu salah satu karakter yang dimiliki. Itu keunikan yang sebelah sana. Iya. Benar. Makasih Pak, Bapak sangat positif. Kalau katanya orang zaman dulu, ayam aja nyari makan udah nggak ada tuh kalau siang. Tuh Pak, tadi saya lihat Pak di gambar itu ada ibu-ibu SMS nggak bisa beli beras. Ya. Tiba-tiba Bapak datang manggul Pak, beras. Itu kenapa Pak? Kan Bapak bisa tinggal nyuruh orang Pak. Iya, sebenarnya kan bukan persoalan beras saja. HP saya itu kan hidup 24 jam. Jadi kalau SMS malam hari masuk rumah sakit kelas 3 kan biasanya pura-pura penuh tuh rumah sakit. Oh, pura-pura penuh ya Pak? Kadang-kadang pura-pura penuh karena labanya dikit kalau kelas 3. Oke. Itu saya bangun biasanya saya langsung instruksiin untuk bisa naik ke kelas 1 atau kelas 2 atau VIP kalau memang membutuhkan. Jadi kemudian masalah beras ya memang saya buka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi problemnya. Tapi kan nggak mungkin, masa Bapak tiap hari ngantar beras? Lah enggak, sekali-kali yang ngirimnya juga paling hanya 2 bulan sekali yang minta beras. Tapi sekarang udah selesai, nggak akan ada problem itu. Kenapa? Karena setiap yang memasak nasi sekarang harus mengumpulkan setengah gelas untuk disimpan di depan rumahnya, dikumpulkan di setiap RT. Setiap yang butuh nanti dikirim dari situ udah cukup. Oh, luar biasa.
Ada namanya, keren. Apa itu? Namanya iperelek, karena itu dimasukkan dalam sistem IT kita dilaporkan. Iperelek. Apa? Iperelek itu beras yang sedikit, itu namanya perelek orang Sunda. Oh, Itu masuk dalam sistem layanan web kita, nanti dibuat dalam ada di situ ya. Iya. Terus katanya Bapak juga selalu didatengin masyarakat pada saat subuh, Pak. Iya. Itu ngapain, Pak? Bangunin Bapak? Iya. Kalau pagi-pagi itu memang di depan pos itu udah penuh. Oh. Ada yang apa namanya? Ada yang ibu-ibu nangis biasanya. Nangis karena kenapa? Bapak apain, Pak? Bapak apain, Pak, itu, Pak? hamil. Anaknya hamil. Oh, anaknya hamil. Anaknya hamil di rumah sakit harus sesar. Kan standarisasinya kan nggak sesar, jadi harus ada kebijakan bupati. Nah itu yang saya bingung. Saya bilang giliran menghamili kamu nggak bilang saya, giliran melahirkan bilang saya. Tapi Pak Nurdin juga katanya Cika. Iya. Ya. Bapak juga sering didatangi masyarakat, Pak? Ya, kalau Hamil juga, Pak? saya ya hampir 8 tahun ya. Saya open house memang. Jadi setiap habis sholat subuh ya, itu udah penuh pendopo. Kebetulan saya tinggal di rumah sendiri. Saya bikinkan pendopo. Mereka datang langsung bikin teh, bikin kopi sendiri, tunggu saya. Ya, macam-macam. Contoh masalah. Ya, yang paling berat itu mau nikahkan anak, udah janji naik maharnya, ya, terus mungkin ada Ribut. ada yang mau dijual terus tidak jadi terjual, datang. Nah, saya tanya kenapa? Ini Pak, saya malu nih kalau Bapak tidak bantu saya, karena saya sudah tidak tahu harus minta bantuan kemana lagi. Kenapa mau ini Pak, mau naikin uang belanja gitu ya, mahar untuk perkawinan. Berapa banyak? 15 juta. Sekarang Bapak punya duit berapa? Punya 250.000. Ya seperti itu kan. Itu ya, kurang ajar ya namanya. Ya itu kan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Terus gimana? Bapak kasih, Pak? Ya harus dibantu, Pak. Ya harus dibantu, dan itu tidak sedikit ya. Ya banyak juga ya yang datang setiap hari hanya ingin menyampaikan membawa kue, membawa pisang, macam-macam tuh. Loh, tapi kalau yang kayak begitu Bapak bantu bukan akhirnya mengajarkan tidak benar juga, Pak? Enggak, ini kan sesuatu yang kepepet kan, Pak. Itu mereka pinjam. Oh, mereka pinjam. Ya. Harus dibalikan berarti ya? Ya. Oke, pinjam soalnya. Memang harus kita cari solusi. Tapi banyak persoalan-persoalan memang, dan saya merasakan sekarang ini setelah 8 tahun kan sudah terus berkurang tuh yang datang. Itu rasanya tuh ada sesuatu yang kurang enak ya. Oh, karena, udah nggak dikangenin. Iya. Iya. Oke. Mas Dedi, ya boleh tepuk tangan dulu. Aduh. Saya panggil Mas Dedi, yang nengok dua-duanya. Kang Dedi. Oh, ini Kang Dedi. Oh, iya, Enggak, iya, kalau nama. ini Kang Dedi, kalau aku panggilnya Yayang, Pak. Yayang. Kang Dedi, enggak deh, Pak. Canda, Pak. Serius juga nggak apa-apa. Masa sih, Pak? Aduh, Bapak saya jadi baper. Jadi gini, Pak, masalah hubungan aku sama Mas Dedi nih, Pak. Apa sih? Apa? Aku mau nanya apa ya? Apa? Oh, enggak, Kamu mau ngelapor apa? Hamil juga kamu? Enggak. Mas Dedi ini masa kecilnya itu sangat memprihatinkan ya, katanya. Iya. Baru bisa makan ikan asin kalau tanggal muda aja. Iya. Gimana, Pak? Bapak saya kan anaknya 9. Doyan ya, Pak? Nggak doyan makan ikan asin nggak? Enggak, bukan. Memang waktu itu anaknya 9 karena kurang hiburan. Enggak ada tambah. Zaman dulu TV tuh berhentinya jam 10 soalnya. Jadi ada TV. setelah itu nggak tahu mau ngapain. Anak banyak makanya. Di desa saya nggak ada yang punya TV. Yang saya lagi bingung cuma satu. Ya. Kok Bapak lebih lucu daripada Cika ya? Ya, Kang Dedi nahan. Ya nggak akan ngambil alih profesi, tenang aja. Jangan atuh. Jadi Bapak nanti jadi co-host, saya jadi bupati. Hah? Nggak akan kuat. Nggak akan. Terus gimana, Pak? Ya, jadi kan gajian tuh anaknya 9. Jadi kan belanjanya sekaligus. Untuk 1 bulan itu kan biasanya ya kuatnya cuma 5 hari. Hah? Sebulan kuatnya cuma 5 Ya, hari? 5 hari kan, ikan asinnya kuatnya 5 hari. Kemudian pasta giginya kuatnya 5 hari, sabunnya kuatnya 5 hari saking banyaknya. Jadi ya yang hari ke-6 ke sana makannya nggak nemu lagi ikan. Nggak nemu ikan Ya, lagi? paling kita kalau dapat makan agak sedikit enak kalau sakit. Oh, tapi ini benar, Pak. Serius. Jadi Bapak makan apa setiap harinya? Ya
Ya kalau makan ikan asin ya kan biasanya garam sama nasi aja. Anda cuma makan garam sama nasi, Iya, Pak? tapi jadi bupati. Iya, Pak. Luar biasa. Iya, baru saya mau bilang, Pak. Luar biasa. Yang makan garam Yang nonton banyak, kenapa gue makan nasi sama garam jadi tukang ojek. Yo, kenapa? Soalnya tuh, jangan salah, saya bukan menghina tukang ojek. Pak Dedi ini pernah jadi tukang ojek. Pernah juga, Pak. Ya. Tuh, pernah jadi tukang ojek. Ya kan usianya waktu itu mungkin 16 ke 17 kan. Sudah mulai inilah dewasa gitu kan. Sedangkan dibelikan bajunya kan setahun sekali kalau lebaran. Jadi pengen punya baju baru aja sebenarnya. Ngojek gitu, pengen beli harga baju 5.000, itu targetnya ngojek 3 hari. Dari situ kemudian kita dapat lah untuk nambah biaya sekolah. Oke, Gitu. tukang ojek. Pernah jualan layangan katanya? Iya, saya itu orangnya efisien. Jadi orang lihat main layangan, saya nggak mau dong beli. Lebih baik jualan, maksud saya ngambil untungnya aja. Lama-lama main layangannya enggak, dapat untung terus. Nggak jadi main, Pak? Nggak jadi main, jualan aja terus. Oh, pernah jualan es potong? Ya, tujuannya hanya ingin makan es. Jadi ingin makannya kan kalau jualan tuh kalau 50 biji itu kan dapat 5. Target saya bisa makan 2. Tapi setelah jualan sayang juga, itu dijual juga yang berjatah makan. Jadi intinya sampai sekarang Pak Dedi itu belum makan es potong. Oke, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Tadi kita sudah ya menyaksikan Kang Dedi Mulyadi diundang di acara hitam putih yang dipimpin ataupun dikoordinasi oleh Deddy Corbuzier ya. Entah ini rekaman sejak tahun berapa, intinya jejak digital ya masih ada ya teman-teman. Kisah Kang Dedi sebelum sukses jadi gubernur sekarang ya, dulunya ya hanya seorang rakyat biasa, petani, sering menggembala domba ya, sering makan seadanya ya, dididik dengan sederhana oleh orang tuanya ya. Pantesan Kang Dedi sekarang mengingatkan warganya, mengingatkan masyarakat Jawa Barat ya, agar ya lebih memanfaatkan waktu, lebih semangat lagi dalam berusaha, dan intinya mengingatkan warga Jawa Barat agar bisa sukses semua ya. Agar bisa bermanfaat bagi orang tuanya, negaranya, juga agamanya ya. Di sini ya sungguh luar biasa sih perjalanan hidup dari seorang Kang Dedi Mulyadi sampai mana beliau ya, masa kecil, masa remaja udah dipenuhi dengan cobaan-cobaan, dipenuhi dengan rintangan-rintangan kehidupan. Wajar jadi beliau sekarang menjadi orang hebat, beliau menjadi orang sukses ya teman-teman. Patut kita contoh ya. Dan ya dari cara penyampaiannya pun ya kita percaya ya bahwa Kang Dedi mengalami itu semua ya. Beda orang yang berbohong ataupun orang yang mengada-ngada dengan orang yang benar melakukannya ya teman-teman. Intinya ya semoga kita bisa meniru ya sifat dari Kang Dedi sedikit ya, karena sifat beliau ya benar gitu ya, sesuai dicontohkan dengan ajaran Islam seperti itu. Semoga Kang Dedi sehat selalu, terus berbuat baik. Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menonton, semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.